Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam ya untuk bab 20 dari buku Genom yang Anda bagikan. Fokus kita kali ini cukup spesifik dan wah menarik sekali, dunia prion. Betul. Protein-protein bandel ini ya, yang bukan cuma bikin penyakit aneh, tapi juga, nah ini dia, memicu badai politik yang luar biasa. Khususnya nanti kita lihat kasus penyakit sapi gila. Iya, jadi misi kita kali ini adalah membongkar sains di baliknya. Protein prion itu apa? Gen PRP di kromosom 20 kita itu gimana perannya? Tapi yang sama pentingnya kita telusuri gimana sih sepotong biologi molekuler ini bisa berkelindan serumit itu sama kebijakan pemerintah, kepanikan publik, bahkan hubungan internasional. Sebuah kisah tentang bagaimana satu molekul protein kecil, gitu ya, bisa bikin geger sedunia. Persis. Siap. Mari kita mulai dari cerita yang agak jauh dulu, dari hutan-hutan di Papua Nugini. Oke, Kita awali dengan kuru. Ini penyakit misterius yang dulu menghantui suku Fore di dataran tinggi Papua Nugini. Gejalanya tuh benar-benar mengerikan. Penderitanya gemetar hebat, tak terkendali, makanya namanya kuru artinya menggigil. Terus ada tawa aneh yang meledak-ledak gitu nggak disengaja. Bicaranya jadi pelo, susah jalan, dan ya ujungnya meninggal dalam setahun. Anehnya lagi, penyakit ini jauh lebih sering kena perempuan dan anak-anak. Nah, ini teka-teki yang coba dipecahkan oleh seorang peneliti, Carlton Gaddusek. betul sekali. Dan kunci untuk memecahkan teka-teki kuru itu ternyata ada pada tradisi pemakaman suku Fore yang cukup unik ya. Mereka melakukan ritual kanibalisme sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kanibalisme, maksudnya memakan jenazah kerabatnya. Iya, Gajusek dan para antropolog mengamati ada semacam pembagian tugas. Laki-laki dewasa biasanya makan bagian otot, sementara perempuan dan anak-anak, nah, mereka inilah yang lebih sering mengonsumsi otak dan organ dalam lainnya. Di sini penjelasannya. Ah, jadi karena otaknya itu ya, target utama penyakitnya. Tepat, otak itu tempat konsentrasi agen penyebab kuru ini paling tinggi. Jadi, polanya jelas sekali, mengikuti siapa makan apa. Ini jelas penyakit menular, tapi ya itu, ilmuwan bingung karena nggak nemu virus atau bakteri penyebabnya waktu itu. Nggak ada mikrobanya sama sekali. Nggak ketemu. Ditambah lagi, masa inkubasinya itu luar biasa panjang. Bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun setelah seseorang ikut ritual makan itu. Puluhan tahun. Wah, lama sekali ya. Iya, makanya sulit sekali kan melacak hubungan sebab akibatnya di awal. Bayangkan, Anda terpapar waktu muda, baru sakit puluhan tahun kemudian. Gimana coba? Luar biasa. Lalu, masuklah Stanley Prusiner di awal tahun 80-an. Dia bawa gagasan yang waktu itu dianggap, gila mungkin. Sangat gila. Bahkan dicap sesat lah sama komunitas ilmiah waktu itu. Tahun 1982, Prusiner bilang penyebab penyakit kayak kuru, terus ada scrapie pada domba juga, itu bukan mikroorganisme, bukan virus, bukan bakteri, tapi protein. Hanya protein. Protein. Gimana caranya protein bisa nolarin penyakit? Nah, itu dia revolusinya. Dia sebut prion, singkatan dari Proteinaceous Infectious Particle, partikel protein menular. Idenya, ada protein yang strukturnya salah lipat gitu ya, misfolded, dan bentuk salah ini bisa menularkan kesalahannya ke protein normal sejenis. Tunggu. Ini yang saya masih agak bingung. Gimana protein bisa nularin tanpa bawa materi genetik? Kan biasanya infeksi itu perlu DNA atau RNA untuk replikasi. Nah, justru itu yang bikin geger. Ini menantang dogma biologi waktu itu. Jadi gini, simpelnya, kita semua punya gen namanya gen PRP di kromosom 20. Gen ini bikin protein prionormal, namanya PRPC. Fungsi normalnya apa? Anehnya, sampai sekarang kita belum tahu pasti. Belum tahu ya. Oke. Belum. Nah, protein normal ini karena satu dan lain hal bisa spontan, bisa karena mutasi gen, atau bisa karena ketularan, bisa salah melipat jadi bentuk berbahaya, PRPSC. Bentuk jahat ini sifatnya beda banget, stabil sekali, susah dihancurkan tubuh, lengket, gampang menggumpal di otak, dan merusak saraf. Oke, jadi dia berubah bentuk terus merusak. Tapi bagian menularnya gimana? Nah, ini bagian paling anehnya.
Waktu si PRPSC yang jahat ini ketemu sama PRPC yang normal, dia bisa kayak ngajak atau maksa si normal ini buat ikutan salah lipat jadi PRPSC juga. Kayak efek domino gitu. Oh, jadi satu ngubah yang lain, terus yang udah berubah ngubah yang lain lagi. Bersis. Reaksi berantai. Satu jadi pemicu, terus bergulir terus. Makin banyak protein jahat yang merusak otak. Dan ini semua terjadi tanpa perlu ada replikasi materi genetik kayak virus. Penularannya murni lewat perubahan bentuk protein. Wow, pantesan dulu pada nggak percaya ya. Tapi Prusiner akhirnya bisa buktiin kan, sampai dapat Nobel segala. Betul. Perjuangannya panjang. Banyak yang skeptis, tapi akhirnya penelitiannya terbukti kuat. Dia dapat Nobel Kedokteran tahun 1997. Tapi ya itu tadi, misteri fungsi protein prion yang normal itu tetap ada. Kita tahu versi jahatnya bahaya, tapi buat apa badan kita bikin versi baiknya? Masih jadi riset. Dan uniknya, prion ini nggak berhenti di situ. Penyakit prion ini bisa muncul lewat 3 cara berbeda. Ini yang bikin tambah membingungkan tapi juga menarik. Pertama, ya cara menular tadi. Kayak kuru dapat dari makan otak. Atau nanti kita bahas VCJD dari sapi gila. Oke, itu yang menular. Terus? Kedua, ada bentuk warisan atau genetik. Ini karena orangnya memang lahir dengan mutasi di gen PRP-nya. Jadi protein prion yang dihasilkan, itu dari sananya udah lebih gampang salah lipat jadi bentuk bahaya. Contohnya penyakit GSS, FFI, sama beberapa tipe CJD warisan. Ini terkait sama mutasi di kodon tertentu, kayak kodon 102, 178, atau 200 di gennya. Jadi udah ada cacat di gennya dari lahir ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, dan ini yang paling sering terjadi pada manusia sebetulnya, adalah bentuk sporadis. Ini muncul gitu aja. Nggak ada riwayat infeksi dari luar, nggak ada mutasi warisan. Dugaan sementara, ya protein prion normalnya itu, entah kenapa, spontan aja salah lipat untuk pertama kali, terus memulai reaksi berantai tadi. Jadi bisa nular, bisa warisan, bisa tiba-tiba muncul gitu aja. Bener-bener agen penyakit yang nggak biasa ini. Persis. Kemampuan muncul dalam 3 wujud ini, menular, genetik, sporadis, itu ciri khas yang bikin prion unik banget di dunia penyakit. Nah, disinilah kita sampai ke salah satu implikasi yang menurut saya sangat menarik dari penemuan prion ini. Sesuatu yang mengubah cara pandang kita soal biologi. Kita kan sering mikir biologi itu kayak digital ya. Semua ditentukan urutan kode genetik, huruf A, C, G, T di DNA. Iya, sekuensi itu kunci segalanya. Gitu kan pandangan umumnya? Betul. Tapi prion ini munjukin kalau itu nggak sepenuhnya benar. Bentuk 3 dimensi proteinnya, cara dia melipat di ruang angkasa, itu ternyata sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada urutan asam aminonya doang. Tepat sekali. Satu urutan genetik yang sama bisa jadi 2 protein dengan nasib beda. Satu normal, satu lagi jadi penyakit mematikan yang bisa nularin bentuknya. Ini kayak masukin elemen analog, bentuk fisik, struktur, ke dalam dunia genetika yang tadinya kita anggap murni digital, berbasis urutan. Ini pergeseran paradigma yang, signifikan loh. Nah, dari penemuan fundamental ini, mari kita geser ke peristiwa yang membawa prion dari lab ke panggung politik dunia. Wabah penyakit sapi gila atau BSI di Inggris. Ini benar-benar babak di mana sains ketemu politik dengan cara yang dramatis banget. Gimana ceritanya ini semua dimulai? Wabah BSE ini meledak di Inggris akhir 80-an, puncaknya awal 90-an. Akarnya, ironis sekali, ada di praktik pemberian pakan ternak modern. Sapi, yang alaminya kan herbivora, malah dikasih pakan suplemen protein dari sisa-sisa hewan lain, termasuk sisa domba dan, sisa sapi juga. Jadi sapi dipaksa jadi kanibal gitu ya? Secara efektif, iya. Tujuannya sih buat naikin pertumbuhan dan produksi susu. Tapi, ya gitu akibatnya. Diduga kuat, pakan ini pada suatu titik terkontaminasi prion-frion. Sumbernya bisa dari domba yang sakit scrapie, penyakit prion domba yang udah lama ada, atau mungkin dari satu sapi pertama yang kena BSE sporadis. Terus? Ada juga dugaan kuat soal perubahan proses rendering pengolahan bangkai jadi pakan di Inggris akhir 70-an. Mungkin suhunya dikurangi atau nggak pakai pelarut kimia lagi, jadi prion yang bandel ini bisa lolos dan masuk ke pakan. Dan sekali masuk, langsung kayak domino efeknya di populasi sapi. Persis, sapi kena, mati atau disembelih. Sebagian balik lagi jadi pakan, nularin lebih banyak sapi lagi. Siklus mengerikan. Ditambah lagi,
Kayak Kuru tadi, inkubasi BSI di sapi itu lama, rata-rata 5 tahunan. Jadi pas kasus pertama ketahuan resmi tahun 86, penyakitnya itu udah nyebar diam-diam bertahun-tahun. Skalanya jadi besar sekali dong ya. Besar banget. Akhirnya sekitar 180.000 sapi di Inggris dikonfirmasi mati karena BSI. Angka yang terinfeksi sebenarnya mungkin jauh lebih banyak lagi. Terus, gimana reaksi pemerintah Inggris waktu itu? Tanggap nggak mereka, terutama dari sisi kebijakan publik dan politiknya nih? Kan ini inti pembahasan kita. Pemerintah Inggris ya bereaksi begitu penyakitnya teridentifikasi. Juli 88, mereka larang pakan dari ruminansia untuk ruminansia lain. Praktik kanibalisme paksa itu dihentikan. Agustus 88, mulai ada pemusnahan wajib sapi yang bergejala BSE. Tapi, nah ini dia, ada aspek kebijakan awal yang jadi perdebatan politik dan dikritik. Oh iya, seperti apa tuh? Contohnya soal kompensasi buat peternak yang sapinya dimusnahkan. Awalnya, kompensasinya cuma 50% dari nilai pasar sapi. Nah, ada kekhawatiran, ini disuarakan beberapa pihak. Kalau kompensasi rendah ini malah bikin peternak, gimana ya, mungkin jadi nakal gitu. Maksudnya? Disembunyikan gitu sapinya? Mungkin ada yang menyembunyikan kasus, atau buru-buru jual sapi yang mungkin udah kena, tapi belum kelihatan gejalanya, biar nggak rugi banyak. Apakah ini beneran memperburuk penyebaran secara signifikan atau enggak? Itu masih diperdebatkan. Tapi ini nunjukin gimana keputusan ekonomi bisa nyambung ke krisis kesehatan hewan dan jadi dilema politik. Iya, masuk akal. Terus muncullah pertanyaan yang paling bikin ngeri kan, ini penyakit sapi bisa nular ke manusia nggak sih? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kekhawatiran itu makin jadi pas ada laporan kucing peliharaan juga mulai mati karena penyakit saraf mirip BSE. Kucing kan sering dikasih makan makanan hewan dari dagingnya. Terus beberapa hewan di kebun binatang juga kena. Anehnya, anjing kok kayaknya tahan? Wah, jadi makin bingung ya. Manusia kayak kucing atau kayak anjing nih? Itu pertanyaannya. Dan sayangnya, jawabannya bukan yang kita harapkan. Tahun 1996, ilmuwan di Inggris ngumumin penemuan bentuk baru penyakit Creutzfeldt-Jakob pada manusia. Namanya varian CJD atau VCJD. Varian bedanya apa sama CJD biasa? Bedanya signifikan dan bikin khawatir. CJD klasik atau sporadis itu kan biasanya kena orang tua ya. Nah, VCJD ini kenanya ke orang yang jauh lebih muda. Rata-rata umurnya cuma 29 tahun pas didiagnosis. Gejalanya beda, pola kerusakan otaknya juga beda, lebih mirip Kuru dan BSE daripada CJD klasik. Terus, apa bisa langsung dipastiin ini dari sapi gila? Bukti ilmiahnya terus ngumpul dan makin kuat ke arah sana. Analisis biokimia nunjukin strain prion penyebab VCJD di manusia itu mirip banget atau bahkan identik sama strain prion penyebab BSE di sapi. Kesimpulan paling masuk akal, ya orang-orang ini kena prion BSE. Kemungkinan besar lewat makan produk daging sapi yang terkontaminasi jaringan saraf otak, sumsum tulang, atau mungkin daging olahan yang kecampur pas masa puncak epidemi BSE dulu, sebelum ada kontrol jeroan yang lebih ketat akhir 1989. Nah, ini nyambung ke faktor genetika yang tadi Anda sebut ya. Nggak semua orang yang makan daging sapi waktu itu lantas kena VCJD, kan? Tepat sekali. Ini bagian penting dari cerita VCJD. Ternyata, hampir semua kasus VCJD di seluruh dunia itu terjadinya pada orang dengan susunan genetik tertentu di gen prion PRP mereka. Khususnya di kodon 129. Mereka punya 2 salinan untuk asam aminometionin, jadi genotipnya MET-MET. Oh, jadi kalau genotipenya beda, lebih aman? Tampaknya begitu. Orang dengan kombinasi lain, MET-FAL atau FAL-FAL, itu jauh lebih resisten atau mungkin masa inkubasinya jauh lebih panjang kalaupun terinfeksi. Ini nunjukin ada kerentanan genetik yang jelas. Sialnya, mayoritas populasi Kaukasia itu punya genotipe MET-MET ini, sekitar 40%. Makanya kasus VCJD bisa muncul walau jumlahnya untungnya relatif kecil dibanding potensi paparannya. Jadi pas pengumuman ada VCJD dan kaitannya sama sapi gila ini pasti langsung panik luar biasa ya. Disinilah politik prion benar-benar meledak. Meledak itu kata yang pas banget. Pengumuman Maret 1996 itu kayak nyulut bom waktu. Badai politik, sosial, media, publik di Inggris, di Eropa, ketakutan banget. Media penuh berita sensasional. Prediksi jutaan orang bakal mati kena VCJD,
Untungnya nggak kejadian ya. Kepercayaan ke pemerintah, ke regulator pangan, anjlok. Konsumsi daging sapi pasti turun drastis. Jelas. Dan yang paling signifikan secara politik dan ekonomi, Uni Eropa langsung larang total ekspor daging sapi dan produk sapi dari Inggris. Larangan ini lama banget, bertahun-tahun. Inggris rugi miliaran pound sterling. Hubungan sama Eropa jadi tegang banget. Ini politiknya kerasa sekali. Jadi, apa artinya semua ini? Gimana pemerintah Inggris merespons tekanan politik dan kepanikan publik yang segede itu? Nah, respons pemerintah selanjutnya ini jadi contoh klasik gimana sains, persepsi resiko, ketakutan publik, dan tekanan politik itu saling tabrakan. Di bawah tekanan domestik dan internasional yang gede banget, pemerintah ambil langkah makin drastis. Ada program pemusnahan sapi massal selective cull, bukan cuma yang sakit, tapi jutaan sapi sehat yang dianggap berisiko. Wah, jutaan sapi sehat ikut dimusnahkan. Iya. Terus kebijakan yang mungkin paling simbolik dan kontroversial itu larangan jual beef on the bone, daging sapi bertulang, kayak T-bone atau iga, tahun 97. Kenapa kontroversial? Kan buat pencegahan kedengarannya masuk akal. Nah, disinilah politiknya jadi rumit. Penasihat ilmiah pemerintah sendiri bilang risiko tambahan dari makan daging bertulang itu kecil banget, nyaris nol. Lebih kecil dari risiko kesambar petir katanya. Tapi pemerintah tetap aja ngelarang. Jadi lebih karena tekanan politik ya, biar kelihatan tegas gitu. Keputusan murni berdasarkan bukti ilmiah yang proporsional. Ironisnya, larangan ini dan pemusnahan massal itu justru terjadi pas berbagai langkah pengamanan lain kayak misahin jaringan beresiko dari rantai makanan udah jalan. Jadi daging sapi Inggris waktu itu bisa dibilang udah jauh lebih aman dibanding tahun-tahun sebelumnya. Masa-masa itu juga penuh sama teori konspirasi. Pemerintah dituduh nutupin informasi lah, nyalahin pihak lain lah. Ini nunjukin betapa susahnya ngelola resiko yang nggak pasti dan bikin takut di bawah sorotan publik dan politik yang segitu intensnya. Sungguh sebuah perjalanan yang kompleks ya, dari suku terpencil di Papua Nugini, penemuan protein pemberontak yang ngubah cara kita lihat biologi, sampai krisis sapi gila yang nyeret politisi, ekonom, seluruh masyarakat ke dalam pusaran ketidakpastian dan ketakutan. Bab ini benar-benar nunjukin gimana satu entitas biologis, ya protein prion itu, terkait gen PRP di kromosom 20 bisa punya dampak seluas itu, bikin penyakit mengerikan sekaligus konsekuensi politik dan sosial yang, wah, global gaungnya. Memang luar biasa. Dan penting kita ingat ya, meskipun kemajuan sains sejak zaman Kuru dan BSE itu pesat banget, masih banyak pertanyaan mendasar soal prion yang belum kejawab loh. Fungsi biologis protein prion normal itu tadi masih teka-teki besar. Mekanisme persisnya gimana dia bisa salah lipat juga belum tuntas ya. Belum. Gimana persisnya dia spontan salah lipat atau gimana mutasi gen bikin dia lebih rentan, itu masih terus diteliti. Kita juga belum paham betul kenapa ada strain prion yang beda-beda, yang kayaknya punya struktur lipatan beda dan bikin pola penyakit beda di inang yang beda. Ini ngingetin kita betapa kompleksnya biologi itu dan masih banyak PR lah buat ilmuwan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu untuk Anda renungkan. Kisah prion, BSE, dan politiknya, ini kan ninggalin pertanyaan penting buat kita semua ya. Gimana kita sebagai individu, masyarakat, pembuat kebijakan, seharusnya menavigasi dan merespon risiko-risiko baru yang muncul dari pemahaman kita yang terus berkembang soal biologi, genetika, dan dunia sekitar. Pertanyaan bagus. Sejauh mana kita biarkan rasa takut akan hal yang nggak diketahui, yang seringkali diperkuat media dan politik membentuk keputusan kita. Kadang mungkin nggak proporsional sama bukti ilmiahnya. Dan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari saga prion ini buat ngadepin, ya siapa tahu kejutan biologis berikutnya yang mungkin udah nunggu di tikungan, siap nguji lagi batas antara sains dan politik? Coba Anda renungkan.